Oke, baik. Al-Quran menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku akan memperlihatkan kepada manusia keberadaanku dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi aku menyatakan diriku itu ada melalui alam semesta. Jadi Tuhanku tidak menyatakan dirinya ada dengan menjadi bayi. Sebelum pencipta menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan pikiran manusia, tak ada manusia yang bisa kemudian mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Bahkan untuk mengetahui dirinya saja ada itu tidak, apalagi mengetahui Tuhan ada. Nah, jadi Tuhan saya itu kawan tidak serupa dengan makhluk sehingga tidak bisa diumpamakan dengan makhluk. Demikian sementara. Silakan kau paparkan Tuhanmu dulu. Ya. Oke. Jangan nyebrang dulu ya. Tadi dulu jangan nyebrang dulu, paparkan dulu Tuhanmu siapa. Silakan. Oke. Tuhan saya adalah Bapa di surga. Oke. Yang memberitakan adalah Yesus. Karena Yesus adalah firman yang bersumber dari Bapa itu sendiri. Oke. Jadi jelas keberadaan Bapa di surga ada, Maha Pencipta. Oke. Tapi yang saya pertanyakan ya, Allah SWT dari siapa? Punya bertanya. Kau jelaskan dulu Tuhanmu Bapa itu yang mana? Yang bertanduk 7 bermata 7 itu kah? Yang jelas. Apa yang Yesus jelas? berkata ya, Bapa di surga. Oke. Nah, nggak ada namanya. Tuhanmu yang ada namanya Allah SWT namanya. Ya. Oke. Itu entah siapa yang membuat namanya itu si Allah SWT. Entah bapaknya, entah mamanya, kita nggak tahu. Tapi kalau Tuhan saya nggak ada namanya, Bapa di surga yang Maha Pencipta. Oh gitu. Iya. Is waktunya gak nyoba lagi. Dia Allahu Akbar. Jadi berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, itu menyatakan dirinya sebagai Sang Yang Maha Tinggi. Kalau dikatakan Sang Maha Tinggi, berarti Tuhan itu ada di hakikat yang tinggi, tidak turun ke bumi jadi bayi. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi Tuhan saya itu maha tinggi. Nah, kalau kamu mengatakan Bapa, itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu yang mereka sembah, mereka gelari dengan gelar Bapa. Setahu saya Tuhanmu itu gelarnya Kristus. Iya kan? Nah, Tuhanmu itu kau bisa tahu dia ada dengan cara apa? Silakan. Oke, saya jawab. Tuhan saya Yesus Kristus benar. Karena saya mengikuti firman-Nya dan semua hukumnya. Saya taat. Ya, definisi Tuhan. Ya. Tapi Tuhan saya yang Maha Pencipta adalah Bapa di surga. Oke, you understand? Jadi yang kau bilang Allah SWT tidak ada serupa dengan makhluknya, ya benar, karena bitisnya terbalik dan tangannya kanan semua itu diakui dunia itu, ya tidak ada serupa dan segambar dengan makhluknya, karena bitisnya tadi terbalik, tangannya kanan semua dan bermata satu. Jawab. Ya, coba waktu saya serahkan ke kamu, kamu tunjukkan dalil di mana Tuhan saya dikatakan Tuhannya satu. Silakan. Kamu mengakui kah? Saya minta dalil. Kanan semua? Saya minta dalil. Silakan kamu tunjukkan. Ada di hadis. Ya, silakan kamu tunjukkan. Enggak perlu kita harus tunjuk. Kamu memang itu enggak.
Saya tidak mengakui kalau kamu mensifati Tuhanku dengan sifat manusia. Astagfirullahaladzim. Tadi saya sudah mengatakan kepadamu bahwa Tuhanku itu laisa kamislihi syai'. Artinya Tuhan saya itu tidak serupa dengan makhluk. Tapi kamu mensifati Tuhanku tangannya kanan semua dua, kamu mensifatinya dengan makhluk. Berarti otakmu robek, kan gitu. Loh. Nah, kalau saya berbicara mengenai yang mensifati yang seperti itu, boleh nggak saya mengatakan bahwa Tuhanmu itu bermata 7 dan bertanduk 7? Matanya 7 dan tanduknya 7. Sekarang cuma ya. Jawab dulu. Jawab dulu. Ya, Jawab dulu. Kita mengakui kejujuran. Jawab dulu. Saya kan sudah menjawabmu. Kalau yang kau katakan, kau mensifati Tuhanku dengan sifat makhluk, saya katakan saya tolak. Tetapi kalau kamu sifati Tuhanku dengan kekuasaannya, laisa kamitslihi syai', berarti kekuasaannya yang adalah tangan kanan itu berlipat kali ganda maksudnya di situ. Nah, sekarang saya tanya samamu, di dalam kitabmu Wahyu 5 nomor 6 dikatakan Tuhanmu itu matanya 7 dan tanduknya ada 7. Apakah demikian adanya rupanya? Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Sejak saya kecil sampai hari ini tidak pernah Kristen mengatakan seperti itu. Tapi kalau memang Wahyu 5 nomor 6. Tapi kalau memang yang saya katakan tadi itu Islam yang mengatakan. Saya mengatakan yang mengatakan Wahyu 5 ya, nomor 6. Ya, bila Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5, saya menunjukkan langsung data kan? Saya menunjukkan data langsung kan? Wahyu 5 nomor 6. Saking hebatnya tuh Bang Suma tuh. Tuhannya orang Kristen, matanya 7, tanduknya 7. Bisa kau gambarkan bentuknya? Bisa kau gambarkan bentuknya kepada saya? Tuhanmu itu. Oke, tunjuk. Kalau ini ya perlu saya buktikan dulu. Tunjukkan di mana ayatnya. Wahyu 5 nomor 6. Siapa yang berkata di situ? Wahyu 5 nomor 6. Tunjukkan apa itu kata metafora. Wahyu 5 metafora. Biar saya jelaskan itu. Metafora. Itu nanti metafora. Ya, metafora. Ngerti metafora atau itu metafora. Ya, apa pula metafora? Aku melihat. Ya, dalilnya begitu. Kalau ini buktikan karena nggak pernah. Dalilnya berkata aku melihat. Kalau penulis Wahyu melihat, apakah itu metafora? Dengarkan cuma, karena tidak pernah Kristen mengatakan. Ya memang disembunyikan. Memang disembunyikan. Saatnya lah kamu belajar. Sekarang kamu belajar. Disembunyikan Tuhan kamu itu sosoknya seperti apa. Saya sudah bocorkan samamu, kan? Jelas bahwa di dalam kitabmu. Sabar, jangan sekarang. Kamu akui enggak? Baca. Tuh. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengahnya tua-tua itu berdiri seekor anak domba, binatang juga Tuhan kau itu ya, seperti telah disembeli. Tuhan kau itu digerek, sudah binatang digerek lagi, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Tuh. Apa yang metafora di situ? Bukankah Tuhanmu itu roh? Mana Anda ngaku enggak? Mana disebut di situ Bapa di surga? Mana disebut Tuhan? Jadi ini siapa ini? Ini siapa? Mana ada di situ? Jadi ini siapa? Jadi ini siapa yang dikatakan ini anak domba? Ini siapa anak domba ini? Lu anak domba itu termasuk Anda. Pekok. Mana Anda? Anak domba yang disembeli ini siapa? Anak domba yang disembeli ini siapa? Sekarang tunjukkan di mana di situ dengar. Anak domba ini yang disembeli ini siapa? Kaku, anak mulut. Apa kaku? Kaku. Tunjukkan mulut. Dulu di situ mana tertulis anak Bapak di surga. Anak domba ini siapa? Kaku. Memang kau tunjukkan dulu Tuhan saya kan Maha Pencipta saya kan. Itu anak domba siapa? Mampus.
Mana tertulis di situ Bapak di surga? Tunjukkan. Anak domba ini siapa? Anak domba ini siapa? Iya kau. Ya Anda. Malu dia. Katanya Anda itu anak domba itu. Katanya tadi ilmiah diskusinya. Kok larinya anak domba yang disembelih ke Bang Suma? Makanya kurangi onani kau. Sudah onani kau goreng pula itu airnya. Kau makan pakai nasi. Kurangi itu kebiasaan lama. Kurangi Apa itu jadi kebiasaan itu? Kebiasaanmu yang dulu. Onani taruh di piring, habis itu kau goreng. Kurangi, jangan begitu lagi. Kebiasaan waktu SMA kau ulang-ulang lagi. Makanya otakmu begitu jadinya otakmu. Masa kau bilang saya ini adalah Yesus? Kau bilang juga saya ada roh Elohim. Gimana sih kau ini? Ilmiah katanya kemana-mana, komal-komal. Pantasan. Gurunda 1 Korintus 5:7. Anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Itulah aku bilang ilmiah katanya, ilmiah. Belum lagi yang keluar api dari mulutnya. Matanya merah seperti nyala api. Rambutnya panjang putih mengkilap. Kakinya seperti kaki Median. Parah kali lah. Itu apaan yang kayak gitu? Belum lagi dia datang turun ke bumi menggunakan kursi rodanya nyala api. Tuhan duduk di kursi roda. Megaloman. Kursi rider itu yang duduk kursi roda nyala api. Mana dia kenapa turun? Ku pikir hebat. Percuma lah orang kayak gitu, orang mabuk. Assalamualaikum Bunda Rahma. Bagus. Waalaikumsalam. Bagusan Avanza ini masih mau belajar Banyuma. Sama Avanza ini juga 1-2 ini Avanza. Jadi Tuhannya tadi mata 7 ya Bang Zuma? Ada siap. Iya Bun, matanya 7, hidungnya 1, Waduh, tanduknya 7. ngeri kali itu. Kalau giginya saya nggak tahu ya. Ifrit tuh. Jin Ifrit Bang Zuma itu. Iya sih kalau di kita. Ya masih sering makan upilmu. Halo. Avanza masih sering makan upil? Enggak lagi? Tahu? Pernah. Loh, kata emakmu kau masih sering katanya. Kalau kena flu itu nggak makan nasi sudah kau. Kau kata makmu makan upil. Tinggal beri roti katanya, jelenya ingus kau. Katanya sih gitu. Masih. Kan? Masih kayak gitu sampai sekarang. Enggak lagi kan? Gitu. Enggak lagi kan? Kau masih kayak gitu. Lah kamu lah kan Paulus mengajarkan segala sesuatu. Mau diskusi atau mengejek orang atau gimana? Loh. Paulus yang mengatakan segala sesuatu halal. Kita mau diskusi atau mau gimana? Lah ini kan diskusi. Kamu pikir tadi apa? Itu kan belum selesai ceritanya. Yang pertama. Apa itu? Tadi Yesus datang dari surga, Allah dari ke bumi. Kan itu cerita tadi masuk itu. Iya. Nah, ketika Tuhanmu itu takut, si Yesus ini Tuhanmu takut, jasadnya yang takut atau rohnya juga ikut terlibat? Takut kenapa? Takut kepada malaikat. Kan malaikat aja diperintahkannya. Saya tanya samamu, ketika Yesus takut kepada malaikat, apakah kemudian ikut juga rohnya atau jasadnya tok yang takut? Mana pernah Yesus takut sama malaikat? Alamak, dalil kitabmu itu banyak yang mengatakan itu. Di dalam kitabmu banyak. Itu udah bisa masuk Kristen, dong ngerti Alkitab. Kenapa bisa? Ya kalau udah ngerti Alkitab. Lukas 22 ya. Lukas 22 nomor 44. Iya benar ya. Lukas 22 nomor 44. Entah berkuasa. Yesus sangat ketakutan dan keringatnya seperti titik-titik darah. Nomor berapa tadi? 44. Ya 43 sampai 44. Yesus ketakutan, keringatannya seperti titik darah. Pertanyaan dimana saya. Dia merasa ketakutan di mana? Enggak ada. Ia sangat ketakutan. Iya, ketakutan sama siapa? Sama dia ketakutan, pokoknya dia ketakutan. Saya tanya, ketika dia ketakutan,
Itu jasadnya aja atau ada keterlibatan rohnya? Yang saya bilang tadi pertama apa gimana? Yesus itu apa, manusia atau gimana? Loh, mulai jurus Paulus, Kan udah saya bilang Yesus itu manusia. Jadi kalau manusia itu gimana? Ada rasa takut kan? Nah, yang takut ini jasadnya atau ada keterlibatan rohnya? Jasadnya manusianya. Pernah kau dengarkan berita telah terjadi kebakaran, 3 mayat melarikan diri? Pernah? Pernah saya dengar mayat bisa misalnya. Iya makanya, bisa tidak mayat itu takut? Mayat? Gimana nih ceritanya mayat? Ya orang katanya Yesus kok mayat? Iya, aku tanya dulu samamu, bisa tidak mayat itu takut? Tidak. Nah, mayat itu nanti bisa takut kalau ada roh di dalam tubuhnya, betul? Roh dia itu roh Allah loh, enggak ada. Terus kenapa dia takut? Dia itu manusia. Tanya tadi roh Allah. Bang Juma dengar, dia sebagai manusia wajar dia ketakutan, butuh makan. Yang dikatakan manusia itu jasadnya saja kah? Jasadnya. Rohnya tidak. Rohnya tidak. Oh, jadi kalau Yesus itu dikatakan manusia, jasadnya tok saja. Yesus itu manusia, rohnya itu roh Allah. Dia bersama-sama dengan Yesus. Jadi Yesus ini tidak punya roh. Dia roh itu roh Allah, rohnya itu roh Allah. Bagus. Bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa roh? Makanya saya bilang mereka itu satu. Robe otak kau kan. Bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa ada roh di dalam dirinya? Gimana? Nah. Bisa tidak Yesus takut tanpa ada roh di dalam tubuhnya? Bisa, dia kan manusia. Gimana sih Bang Juma nih? Hei, bolak-balik. Bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa ada rohnya? Yesus itu manusia atau bukan? Saya tanya dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kacau Bang Juma ini. Ditanya apa gimana? Dia kebanyakan makan babi, kebanyakan makan upil. Ya gini otakmu enggak berfungsi. Terserahmu. Bisa tidak jasadnya Yesus itu takut kalau sudah tidak ada roh di dalam dirinya? Dia tidak pernah ditinggalkan Allah. Mereka itu satu. Berarti Allah juga ikut takut. Dia sebagai manusia bakal takut. Rohnya juga ikut takut. Yesus itu enggak, Allah itu tidak pernah takut dengan siapapun. Kenapa Yesus takut kalau begitu? Dia sebagai manusia, dia kan ada pikirannya gitu loh. Gimana? Ada nggak pikiran bagi Yesus tanpa ada roh? Maksudnya gimana? Ada pikiran tanpa roh? Pikiran dia itu kan manusia, otomatis dia bisa nggak dia berpikir tanpa roh? Dengar dulu lah saya ngomong, belum. Bisa nggak dia berpikir tanpa roh? Bisa. Mati orang ini. Ya kan ada pemikirannya loh, roh itu ya roh. Bisa nggak dia berpikir tanpa roh? Bisa. Aduh, udahlah, ampun saya. Angkat tangan saya. Angkat tangan saya bang. Silakan kamu diskusi dengan tai ayam. Silakan. Roh itu ya Allah. Yesus itu manusia ya, ada pemikirannya gitu. Gimana? Yesus itu kan oleh mereka dikatakan adalah firman. Meskipun tidak ada dalil yang mengatakan Yesus itu adalah firman secara terang-terangan ya. Tetapi yang benar adalah Yesus itu adalah penerima firman. Maka sebagai penerima firman, tentu dia adalah nabi. Dan karena firman ini diperintahkan untuk disampaikan kepada Bani Israel, maka dia naik level menjadi rasul. Nah, data yang terakhir tadi itu kuncinya. Apa itu? Yohanes 1 nomor 51. Malaikat naik turun. Untuk apa malaikat naik turun? Untuk menyampaikan firman kepada Yesus. Itu yang bisa disampaikan. Jadi Yesus itu seorang nabi, Yesus itu adalah seorang rasul. Dia bukan Tuhan seperti yang
digambarkan oleh teman-teman kita Kristen melalui ajaran Paulus ya dalam 1 Korintus 8. Iya betul. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Itu tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Bapa adalah dan Allah adalah satu-satunya Bapa. Jadi jelas sekali bahwa apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Dance Mumet bahwasanya Yesus itu adalah manusia, itu sudah betul, dan dia adalah penerima firman, dan sebagaimana tugas daripada malaikat Gabriel atau Roh Kudus, maka Roh Kudus atau Gabriel lah yang kemudian yang menyampaikan firman kepada Yesus. Jadi Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia dalam arti kata firman yang tadinya bersama dengan Tuhan lantas dipercayai Tuhannya yang berupa firman itu turun jadi daging. Itu enggak. Maksudnya adalah kalam yang melekat pada diri Tuhan yang adalah sifat telah melakukan aksi, yaitu berfirman. Dan ketika dia berfirman memberikan instruksi kepada malaikat, malaikat turun menyampaikan kepada Maria, Maria kemudian mengaplikasikan daripada ide atau firman Tuhan tersebut, maka terciptalah anak Maria. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Ini ada Warabo sama Otran, Muslim apa Kristen? Warabo, Otran. Saya Kristen. Oh baik, silakan kalau Anda mau menyanggah atau mau diskusi atau bertanya aja silakan. Saya tadi tertarik dengan kata-kata Pak Dance. Ya, silakan Pak Dance, silakan. Pak Dance tadi mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di situ dikatakan anak domba. Kalau kita lihat, memang tujuan Yesus datang itu untuk menghapus dosa dunia. Makanya dari awal orang Israel itu, Pak, setiap ada salah atau dosa, mereka akan membuat korban penghapus salah atau dosa dengan mempersembahkan anak domba. Tetapi itu dari manusia. Sementara di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal. Makanya disebut di situ inilah anak domba Allah. Jadi korban penghapus itu gak datang dari manusia, tetapi datang dari Allah sendiri memberikan korban penghapus anak domba sebagai penghapus dosa. Jadi yang dikatakan bahwa ajaran kasih di Kristen itu adalah Tuhan mengasihi kita dengan cara memberikan jalan kepada kita penghapus dosa. Jadi Allah yang bertindak aktif. Jadi gambaran yang anak domba yang Anda sebutkan tadi jauh banget dari sasaran, Pak. Dari historical dan lain-lainnya itu jauh banget. Pengertiannya itu di mana aja nggak ada yang sesuai dengan pengertian Anda itu. Begitu aja Pak, saya tanggapi. Silakan Pak, kalau mau tanggapi. Izin saya merespon ya. Izin. Anda menyampaikan bahwa Yesus sebagai anak domba menghapus dosa umat manusia. Kalau demikian, ada asumsi bahwa keselamatan itu berdasarkan penebusan dosa. Tetapi ingat, Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27, Yesus membantah bahwa keselamatan itu karena perbuatan. Coba baca lagi Yohanes 1:29 tadi Pak. Pada saat bukan saya mengatakan Yesus mati di Bukit Golgota. Ya, coba baca dulu Pak yang keselamatan tadi. itu menurut perbuatannya masing-masing. Saya bacakan ya. Ini bantahan Yesus bahwa keselamatan itu karena penebusan dosa, tetapi karena perbuatan baik. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya
diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus datang menghakimi kedua kali. Keselamatan itu menurut perbuatannya masing-masing. Jadi bukan karena penebusan dosa. Boleh saya tahu tadi ayat yang mana Pak? Sorry. Iya. Matius pasal 17 ayatnya yang ke-27. Matius 17 ayat 27. Iya. Matius Di situ 17 ayat disebutkan 27. Tuhan datang Matius 17 ayat upah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Matius 17 ayat Matius 16 ayatnya yang ke-27. 16. Boleh Anda bacakan supaya Matius 16 ayat 27 saya bacakan. Jadi yang bisa mendengarkannya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Jadi membalas. Ini ada hubungan upah. Kalau kita melakukan kejahatan, neraka. Kalau kita melakukan kebaikan, itu jannah dan surga. Menurut perbuatan kita. Yesus tidak pernah menyinggung menurut penebusan dosa. Dah, saya jawab ya Pak. Iya, saya tanggapi ya. Yohanes 1 ayat 29 jelas mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi nggak ada perlu tafsiran apa-apa. Jelas dikatakan di sana bahwa anak domba itu adalah untuk menghapus dosa dunia. Itu tertulis ya. Kita ngomong yang tertulis dulu nih. Kemudian Anda membantahnya dengan ayat Matius 16 ayat 27 yang mengatakan mengenai membalas setiap orang menurut perbuatannya. Anda kaitkan dengan keselamatan. Ya, padahal di dalam ayat yang Anda bawa itu tidak ada menyatakan tentang keselamatan. Tentang penghapusan dosa sudah jelas disebut bahwa penghapus. Nanti kalau dinamanya penghakiman itu akan ditentukan salah dan dosa setiap orang. Tidak ada dikatakan di sana bahwa perbuatan baiknya akan menghapus perbuatan jahatnya, tetapi membalas sesuai dengan perbuatannya. Penghapus artinya ketika Anda pernah ketika kita sekolah ada yang namanya penghapus. Yang dihapus adalah apa yang sudah tertulis dan yang salah. Nah, itu jelas tertulis, nggak perlu dibantah atau ditafsirkan, udah jelas menghapus dosa. Tetapi yang Anda bawa itu adalah membalas setiap orang dengan sesuai dengan perbuatannya. Nggak ada di situ keselamatan, nggak ada di situ dosa. Oke Pak, saya tanggapi ya. Sebentar, ada dua hal. Satu hal, yang kedua, Anda tadi mengatakan bahwa bentar Pak Pendeta, satu-satu aja Pak Pendeta biar enak diskusinya, biar nggak lupa. Enggak, masih satu poin, masih poin yang sama Pak, di ayat yang sama Pak, supaya nanti nyambung dengan apa yang disebutkan oleh Pak Dance, karena sangat berhubungan dengan yang Pak Dance sebutkan tadi. Nggak lama kok Pak, nggak nyampe setengah menit. Jadi yang kedua adalah dikatakan bahwa anak manusia tadi datang, ayat 27 tadi, anak manusia diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Jadi di sini disebutkan dengan jelas bahwa anak manusia itu memiliki malaikatnya, artinya malaikat yang dimiliki oleh anak manusia itu. Jadi kalau Anda mengatakan ada manusia yang memiliki malaikat sendiri, saya mungkin Anda perlu menjelaskan kepada saya lebih lanjut kenapa manusia ini punya malaikat sendiri Pak, atau nabi atau apapun dia. Silakan Pak. Itu dengan sesuai dengan yang Anda jelaskan tadi di awalnya mengenai Yohanes 1 ayat 51 tadi. Oke, silakan Pak. Saya akan mengulangi lagi ya ungkapan Anda bahwa Yohanes pasal 1 ayat 36 itu menghapus dosa umat manusia
Dunia, Pak. Dunia. Dosa dunia. Mari kita itu yang disebutkan di sana. membaca selanjutnya. Saya membaca ulang. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, inilah anak domba Allah." Ya. Kalau saya hanya baca pada ayat 36 ini, tidak pernah ada di sini ya Yesus menghapus dosa dunia. Tetapi cuma disebutkan, "Lihatlah, ini anak domba Allah." Ya. Sekali lagi pada ayatnya 36 ini ya, tidak searah dengan Anda katakan bahwa lihatlah anak domba Allah menghapus dosa dunia. Tetapi di sini cuman disebutkan lihatlah anak domba Allah. Tidak ada kata menghapus dosa dunia. Lalu selanjutnya 29, Pak. Anda baca. Coba saya baca ayat ke berapa? Yohanes 1 ayat 29, Pak. Oh ya, oke. Nah, saya bacakan ayat 29. Nah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini bukan dosa individual. Bedakan individual menghapus dosa manusia dan dunia. Beda. Ini memiliki pengertian yang dalam bahwa dunia itu diterima oleh Allah melalui para nabi. Jadi di sini tidak individual. Ya, tidak merujuk kepada seseorang. Nah, kita kembali kepada Matius pasal 16 ayat 27. Anda katakan ini tidak ada hubungan dengan keselamatan. Ingat baik-baik, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Jadi ini berbicara second coming. Jadi ini ada hubungan dengan penghakiman. Nah, berdasarkan di sini disebutkan bahwa akan ada upah ya berdasarkan perbuatannya. Jadi ini terlepas dari penebusan dosa. Upah, jika kita memiliki pandangan yang baik, perbuatan baik, maka tentu surga. Nah, mari kita melihat ya, Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke 12 bagian B. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi lagi-lagi di sini menurut perbuatan mereka. Kalau menurut perbuatan ini terpisah dengan penebusan itu sendiri. Nah, lalu pada Yesekiel pasal 18 ayatnya yang ke-20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahannya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi clear, perjanjian lama dan perjanjian baru mengungkapkan penolakan terhadap penebusan dosa. Oleh karena dosa telah ditebus masuk surga. Tidak ada dalam Bible, tetapi berdasarkan perbuatan baik. Oke, lanjut. Mungkin ada tambahan dari guru saya, Bang Sumah. Silakan. Dan ada Ustadz Alif. Ya, Ustadz Alif atau Gurunda monitor? Gurunda? Ustadz Alif monitor? Enggak, Ustadz Alif kayaknya udah istirahat. Iya. Ya, Gurunda. Iya, yang mesti dipelajari oleh saudara Kristen di sini adalah bahwa narasi yang dibangun di dalam catatan pengantar atau karangan pribadi dari penulis Yohanes ini itu bukanlah satu yang bersumber dari lisan Yesus dan dituliskan bukan sesaman dengan Yesus. Tetapi ada satu hal yang Anda harus pahami adalah cakupan pesanan dari barat yang menginginkan kemudian mereka menghalalkan segala macam cara dengan menggunakan opini bahwa dengan matinya Kristus itu adalah untuk nebus dosa, maka kalian sekarang sudah bisa
makan babi, makan apapun yang kau kehendaki, minum apapun yang kamu kehendaki. Itu sebenarnya muatan dan yang cakupan yang ingin diajarkan kemudian oleh Yohanes. Ingat, kita selalu berpola kepada Yohanes 21 nomor 24-25 bahwa ternyata yang menuliskan buku Yohanes ini itu bukan murid Yesus, tetapi orang yang tidak dikenal, entah siapa, yang kemudian menuliskan kesaksian-kesaksian. Artinya bukan firman Tuhan dan bukan juga sabda Yesus langsung, tetapi hanya berita-berita yang didengarkan oleh penulis Yohanes dan disusunnya kemudian dan disesuaikan dengan selera yang memesan informasi itu. Nah, terkait dengan Yesus, kalau pengarang Yohanes mengatakan inilah domba penghapus dosa, ini penghinaan. Kenapa? Di dalam tradisi Yudaism, Imamat 1 nomor 2 itu perintahnya jelas. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Itu kaidah yang betul. Sampai penulis Yohanes juga paham, sehingga memplesetkan. Dia memplesetkan kalau Yesus itu adalah domba, supaya tidak melanggar kekudusan prosesi pembebasan orang-orang Yahudi dari dosa mereka. Harus menggunakan binatang. Kenapa? Karena penulis Yohanes ini juga orang pintar. Dia tahu kalau di dalam tradisi Yudaism, mempersembahkan manusia itu pasti larinya ke ajaran Dewa Molok. Sedangkan tradisi Yesus sendiri di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan penebus dosa sebagaimana yang diperintahkan Musa kepadamu. Nah, jadi kalau Anda membawa narasi Yohanes 1 nomor 29, yaitu bukan sabda Yesus dan itu bukan firman Tuhan. Dan kalau Anda mengikuti itu, berarti Anda pengikut penulis Yohanes, bukan pengikut Yesus. Kalau Yesus yang mengatakan B, Yesus tidak pernah lari dari kaidah yang diucapkan. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Hewan. Begitu juga dalam Matius 19 ketika Yesus ditanya, Guru, ini Yesus nih yang ditanya nih, bukan pendeta, bukan pastor. Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa memperoleh hidup? Bukan cuma hidup saja, tetapi kekal. Aku mau hidup selama-lamanya. Aku tidak mau mengalami kematian. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Yesus? Rangkaian daripada ucapan dan perintah, kaidah, larangan, ketetapan, ketentuan Yesus semua sebutkan. Tidak ada satupun di antaranya bunuhlah aku supaya kau dapat hidup. Gak ada itu. Gak ada. Malah perintahnya yang pertama apa? Jangan kau membunuh. Jadi jangan kau persembahkan Yesus sebagai tumbal untuk dosa-dosamu. Jangan. Itu kata Yesus. Matius 19 nomor 16, 17 dan seterusnya. Jadi Kristen ini hanya mengambil pola, oh kami bebas mau ngapain aja karena kami sudah ditebus. Ya itu derita lu, itu maunya kamu. Tapi adakah itu Yesus ajarkan? Tidak ada sama sekali. Benar kata guru saya tadi, kalau Anda mau hidup, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Itu tadi tuh, jangan begini, jangan begono, hormati orang tamu. Itu perintah Yesus tuh. Apa kata orang yang bertanya? Semua telah aku lakukan guru. Satu lagi kalau begitu. Apa itu? Jual semua hartamu dan berikan kepada si miskin. Wah, keren kali ajaran Yesus nih. Tapi Kristen muncul dari barat, oh enggak, darah Yesus itu. Ini ajaran sibilisisis. Karena hanya iblis yang menginginkan darah manusia. Kalau pencipta langit dan bumi, jangankan kita, jangankan Yesus, Nabi Abraham aja ketika diminta diuji, anakmu serahkan kepadaku. Pokoknya saya nggak mau tahu. Serahkan anakmu yang tunggal itu, yang satu-satunya itu. Sembelih dia, aku yang perintahkan. Nah, dia diuji, Kejadian 22. Apa yang terjadi? Tuhan menghendaki itu. Tuhan menginginkan darahnya? Enggak. Tuhan menggantikannya dengan binatang. Tapi di Kristen lucu. Tuhan menginginkan binatang, digantinya manusia. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi menebus dosa dengan darah manusia itu adalah ajaran setan.
Selesai. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Saya jawab. Oke. Pertama tadi dikatakan saya jawab, tanggapin dulu Mas Dance. Pak Dance tadi mengatakan bahwa itu umum dunia. Memang darah Yesus itu enggak untuk khusus penghapus dosa bagi yang mau. Penghapus dosa itu disediakan untuk semuanya. Siapapun yang mau menerima penghapusan itu akan menerimanya. Jadi bukan ada kata eksklusif untuk siapa. Jelas memang di Alkitab itu ditulis menghapus dosa dunia. Siapa dunianya? Siapa pelaku dosa di dalam dunia ini? Jadi disediakan itu penghapusnya. Yang kedua tadi itu tanggapan saya atas Dance karena nggak ada lagi yang dikomentari yang lain. Kemudian saya menanggapi mengenai Juma ya. Juma tadi mengatakan bahwa ada ajaran dari Barat yang mengkondisikan supaya kelihatan A, B, C, D, E dan lain-lain. Tetapi sumber yang diambil adalah kitab yang sama. Ini saya nggak paham dengan cara berpikir Anda. Karena dari sumber yang sama Anda pilah-pilah, ini propaganda Barat, ini ajaran Yesus yang benar. Anda kutip lagi, keren loh ajaran Yesus bahwa mengatakan begini, tapi sumber yang sama. Sementara tulisan yang lain Anda katakan, oh ini propaganda Barat. Saya sama sekali nggak mengerti cara berpikir Anda. Mungkin saya ajarkan kalau begitu. Sebentar. Nanti Anda lagi yang jawab ya. Saya ajarin kalau gitu. Kusuapin kalau gitu. Karena orang yang orang awam aja ngelihat ini apa sih gitu ya. Kita ajarin kalau gitu. Apa sih gitu. Kedua, bentar. Belum selesai. Ya, sabar. Nggak lama kok kalau saya menanggapi. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa Yesus, konfirmasi dari Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa ada penebusan, bahwa itu dewa Molok dan lain-lain, bahwa persembahan korban manusia. Di dalam Matius 20 ayat 28 jelas dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Anda mengatakan yang tadi itu berarti Anda memang kurang referensi. Kalau kurang referensi, dengan kurang referensi Anda mengatakan, oh ini ajaran, apalagi Anda menuduh tadi ini propaganda Barat dan lain-lain. Ya, saya hanya menunjukkan bahwa ada nih yang mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya untuk tebusan. Jadi kata-kata Anda tadi sama sekali menyentuh sama sekali, malahan terlihat ngarang, Mas. Oke, Mas, silakan, Mas. Oke, tak ajarin ya, Dek. Tak ajarin ya. Saya mengatakan bahwa Kristen mempersembahkan darah Yesus itu untuk iblis. Kenapa? Karena tidak ada Tuhannya Yahudi minta darah manusia. Catat itu dulu. Kenapa Anda menerjemahkan Matius 20 nomor 28 itu mempersembahkan nyawanya menjadi tebusan bagi orang lain? Kenapa? Karena Anda penyembah setan, Anda penyembah iblis. Saya berjuang siang dan malam, mempertaruhkan dan memberikan nyawaku untuk anak-anakku demi untuk menebus utang-utangnya. Bukan berarti saya harus mati, nebus dosa mereka, nebus utang mereka. Anda menerjemahkan itu kan Anda pengikut setan. Maaf ya, saya kalau orang yang merasa pintar, saya belak-belakan aja. Tak ajarin, tak suapin supaya kau sehat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesus tadi udah kubilang kan, kuperintahkan kepadamu, perlihatkan dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Ada Nabi Musa memerintahkan makan darah manusia, minum darah manusia, makan daging? Ada? Nggak ada, Cahayu. Itu ajaran dari Barat. Yesus yang mengatakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ya lakukan, katanya percaya Yesus.
Siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup. Yang tidak percaya mati dalam dosanya. Percaya enggak ente kepada Yesus? Percaya. Ya sudah, persembahkan yang dipersembahkan Nabi Musa. Jangan kau persembahkan yang diminta oleh Dewa Molok. Cahayu. Gitu cara belajarnya. Kemudian nih, tak suapin dalil. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 18 nomor 21, janganlah kau serahkan seorang anak manusia dan untuk mempersembahkannya kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan Elohimmu. Paham di situ ya, Dek? Kalau ada orang yang mempersembahkan anak manusia, entah ikut Dewa Molok kek, kepada bom-bom kek, kepada tukul, kepada panjol, kepada tuyul, kalau dia mempersembahkan dari manusia, Dek, itu sudah merusak tatanan kekudusan Elohim, nama Elohim itu. Saya lanjut ya, Dek ya. Nah, biar kamu itu disuampin supaya pintar bisa berjalan. Di dalam Imamat 20, Dek, nomor 3. Aku Tuhan, aku sendiri yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia telah menyerahkan seorang anak manusia kepada Dewa Molok. Sampai sini paham, Dek? Jangan kau tantang itu, Dek. Di dalam Bibelmu itu tertulis. Di dalam Bibel yang kalian curi dari orang-orang Yahudi, Dek. Kenapa kemudian saya mengambil data di dalam Bibelmu yang amburadul seperti itu? Yang saling cakar-cakaran kayak gitu. Karena Al-Quran saya sudah menerangkan itu, Dek. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan yang batil dan yang hak? Lalu kemudian kau terjemahkan dan kau bagi-bagikan kepada orang-orang cupu yang tak punya hak tentang kitab tersebut. Ingat, Injil hanya untuk orang Israel. Yesus hanya untuk orang Israel. Kitabnya Yahudi, kitab Tanakh hanya untuk orang Israel. Kalian bukan orang Israel. Injil kalian tidak punya hak. Kitab Tanakh kalian juga tidak punya hak. Kalian hanyalah penumpang gelap dari barat yang kurang kerjaan. Sampai situ paham, Dek? Nah, tak ajarin lagi, tak suapin. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi. Anda kan bukan orang Yahudi, jadi Anda mempersembahkan nenekmu, tantemu, kakekmu, opungmu, ya silakan aja. Ente bukan orang Yahudi. Katakan kepada orang Yahudi, berbicaralah kepada mereka. Apabila engkau berbicara kepada mereka, katakan kepada mereka, jika seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, harus wajib mempersembahkan persembahan itu, yaitu hewan ternak, lembu, sapi, kambing, domba. Ada manusia di situ, Dek? Ada? Tidak ada, Dek. Jadi bagi umat Islam kalian itu pelawak, apalagi bagi Yahudi. Tidak ada ajaran para nabi meminta persembahan manusia, apalagi katanya Tuhan yang kau persembahkan, ya, Dek. Kebalik otakmu, Dek. Otakmu kebalik, Dek. Otakmu kebalik. Jasadmu bertumbuh, otakmu mengkerdil. Tidak ada itu. Tuhan minta dosa orang manusia itu dihapuskan dengan darah manusia, Dek. Kalau Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Dek, 2 Tawarik 7 nomor 14, Dek, apa kata Tuhannya orang Yahudi, Dek? Bikin malu Kristen ini. Kalau kita baca dalil kitabnya orang Yahudi, Dek, yang kalian pinjam, kalian tenteng tapi kalian hanya sebagai aksesoris doang, nggak pelajari. Umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Apa kata Tuhan, Dek? Aku akan mendengarkan dari surga mereka dan aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Gitu, Dek. Jadi orang-orang Yahudi, Dek, kalau melakukan dosa, Dek, mereka bertaubat, Tuhannya yang di surga mendengarkan dan menghapuskannya dari surga, Dek. Tidak turun jadi bayi, Dek. Jadi bayi. Kalau yang turun jadi sabar dulu, Dek. Kalau yang turun jadi manusia, Dek, nebus dosa, Dek, itu Krishna, Atis, Wisnu, siapa lagi, Dek? Hercules, siapa lagi, Dek? Zeus. Nah, itu Yesus. Nah, itu Tuhan kau tuh. Tapi agama samawi tidak mengenal seperti itu, Dek. Paham sampai sini, Dek? Nah, kalau nggak paham nanti kusuapin lagi ya. Nah, silakan. Nggak jawab ya. Nggak jawab. Asal jawab aja tapi santai. Kita santai kali pun. Berdasarkan apa yang tertulis dan bukan berdasarkan asumsi dan pengertian yang seperti tadi, jauh ngawur dari apa yang ada. Ya, saya jawab. Pertama tadi, kekonyolan yang Juma sebutkan
dari kata-kata sampai dia berteriak mengatakan, mempersembahkan manusia, mempersembahkan Tuhanmu, mempersembahkan apa? Bukan kami yang mempersembahkan. Dari tadi ayatnya sendiri sudah jelas. Makanya baca dengan tenang, mikir dengan jelas. Inilah, lihatlah anak domba Allah. Jadi bukan manusia yang mempersembahkan Tuhannya. Anak domba itu dari mana? Dari Allah. Udah jelas. Jadi teriakan Anda tadi terlihat konyol banget. Bukan kami yang memberi persembahan, Yesus kami persembahkan, bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan. Jelas ya Pak? Syukran Bunda. Jadi dari awal pelaksananya itu siapa? Bukan kami. Jadi dari awal Anda mengatakan kitab Yahudi dan lain-lain, Anda nggak bisa mengerti bacaan. Akibatnya seperti ini. Anda salah jalan, Dek. Dek Juma. Anda salah jalan, Dek Juma. Jualan obat. Jelas ya, Dek Juma, baca nanti siapa yang memberi anak domba siapa, Dek Juma? Iya, nanti saya baca. Anak domba terus domba aja siapa? leluconmu, terus leluconmu. Jadi, kalau Anda mengatakan bahwa kami yang memberi persembahan, Anda nol besar. 2 kali udah Anda jong jawaban Anda. Kerasnya aja yang ada, tapi nggak menyinggung sama sekali, bahkan ngawur dan tidak bisa baca yang tertulis. Silakan Anda komentari. Oke ya, buka mulutnya Dek, buka mulut biar ku suapin baik-baik ya Dek ya. Saya tadi minta pernyataan saya. Diam dulu Dek, Adek, Dek, ambil tisu, lap pipisnya dulu. Nah gitu. Jangan diminum pipisnya, pipis jangan diminum. Turun. Udah. Ya gitu, duduk yang cantik. Ya. Dengarkan ayah Dek, Iya Dek, Dek, dengarkan ayah. Dek, ayah. Pak Pendeta diam dulu Pak Pendeta. Ya, dengarkan ya Dek ya, dengarkan. Yang Adek baca itu Yohanes 1:29 itu kan? Itu firman Tuhan Dek. Hah? Itu sabda Yesus Dek. Bukan Dek, bukan. Itu karangan penulis buku Yohanes Dek. Itu bukan sabda Yesus adekku. Apalagi firman Tuhan Dek. Nah makanya kalau cebo itu yang bersih, ya bersih supaya otak itu bisa berpikir dengan baik. Tadi ayah mengatakan samamu Dek, itu bukan firman Tuhan tuh. Jadi kalau kau ikuti itu dan mengatakan Yesus itu domba binatang, berarti kamu itu pengikut pengarang Yohanes Dek. Katanya inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Kok larinya ke Yohanes Dek, pengarang Yohanes Dek? Bukan ke Yesus. Yesusnya mengatakan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa Dek. Bukan yang diperintahkan oleh pengarang Yohanes Dek. Makanya kalau cebo itu ya cebo yang bersih, jangan pakai air 1 sendok ya. Sekarang saya ingin bertanya samamu Dek. Kalau kamu kemudian menginginkan tebusan dosamu dengan Yesusmu itu yang si Kristus itu dijadikan tumbal di atas salib, saya pingin tahu Dek, udah sampai mana pengetahuanmu Dek tentang kebohongan-kebohongan tentang salib itu Dek? Aku mau tanya samamu. Lari dari yang tadi, berarti yang tadi penebusan Yesus itu lari. Penebusan Yesus yang mana Dek? Yesus yang mana Dek? Enggak ada lagi bantahan. Yang mana Dek? Yang mana yang harus saya bantah Dek? Yang mana Dek? Yang harus saya bantah? Yang mana Dek? Yohanes 1 nomor 29 itu. Paling enggak gini, Anda mengakui bahwa Anda nggak bisa baca. Yohanes 1 nomor 29 Anda Dek. mengatakan bahwa kami yang memberikan persembahan. Oh itu. Oke. Baik Dek. Ajarin Dek. Diam dulu Dek. Kalau itu, sorry saya lupa. Aduh, ayah sudah mulai melupakan adiknya ini. Dengarkan saya Dek. Sorry ye. Ambil pulpen sekarang Dek. Ambil pulpen. Kalau nggak ada pulpen, kau pakai ludah. Tulis di kertas. Nah, dengarkan ayah. Di dalam kitabmu Ibrani 9 nomor 28 Dek, di situ ada kata prospero Dek.
Kata prospero itu apa artinya adikku? Itu artinya adalah dipersembahkan. Tetapi lagi-lagi lembaga lupa ayat Injil menipu kalian dengan mengatakan prospero itu artinya mengorbankan. Padahal bukan mengorbankan itu, Dek, tetapi dipersembahkan. Pertanyaan saya, adikku, siapa yang mempersembahkan? Dan dipersembahkan kepada siapa? Ayo, Dek. Kata prospero di dalam Ibrani 9 nomor 28 itu, Dek, di situ dijelaskan Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek, siapa yang mempersembahkan dan dipersembahkan kepada siapa? Anda kan bertanya, bukan kami yang mempersembahkan, kan gitu tadi kan? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang mempersembahkan Yesus dan dipersembahkan kepada siapa? Bisa jawab, Dek? Kalau tidak bisa, Dek, tangga ada di sebelah kiri, Dek. Silakan. Gampang jawabnya itu. Silakan. Ayo, Dek. Kamu mau main-main dengan saya, Dek? Tentang penguasaan Bible? Kakekmu belum lahir, Dek. Saya udah tamat belajar Bible itu. Yang mempersembahkan si Bilisis dipersembahkan kepada Dewa Molok. Ayo jawab, jujur kau sekarang. Di mana Tuhan menginginkan persembahan manusia? Dan siapa yang mempersembahkan? Ayo, Dek, silakan, Dek. Bisa diam nggak, Jum? Iya, kan saya bertanya, Dek. Jawab dulu. Iya, gua jawab, Jum. Iya, silakan. Pakai data ya, Dek, ya. Santai aja, Jum. Iya, pakai data, Dek. Pakai data ya. Pakai data, silakan. Oke. Yang kedua, oke. Artinya cuma. Kok artinya, Dek? Saya minta data, Dek. Iya, saya Yesus Kristus dipersembahkan. Pertanyaan saya, dipersembahkan kepada siapa dan siapa yang mempersembahkan? Silakan, Dek, silakan. Berani fokus lagi nih. Silakan. Saya justru mengarahkan jangan kamu, emosi, Dek. Pak Det. Saya justru mengarahkan kamu, Dek. Silakan. Tenang, silakan. Jum, tenang. Calm down, Jum. Tenang, Jum, tenang. Silakan, adekku. Ya, kalau lagi orang ngomong diam ya, Jum. Silakan, Dek. Saya mengarahkan bahasamu, Dek, supaya Jum. tidak gila, Dek. Nah, silakan. Jangan emosi, Jum. Jangan saya nggak emosi. Kalau nggak jawab pertanyaannya, dikat lah. Nah, oke ya, Jum. Silakan. Silakan. Pertama tadi jelas, inilah anak domba Allah yang sudah ku jawab itu, Dek. Itu perkataan pengarang, Dek. Saya tidak butuh pengarang, Dek. Yang saya butuh firman Tuhannya dan sabda Yesusnya, Dek. Itu sudah levelmu naik dikit lah. Level naik sedikit. Dinaikkan sedikit. Levelnya dinaikkan sedikit. Naik level sedikit, naik level. Itu tadi sudah kuucapkan 2 kali loh, ku bilang. Yohanes 1 nomor 29 itu karangan penulis Yohanes, si wartawan itu, bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, adikku. Yang saya minta firman Tuhannya dan sabda Yesusnya. Oke? Nah, sekarang Anda tidak akan mungkin menemukan data itu, adikku. Nah, sekarang saya minta aja, kan Anda sombong tadi tuh mengatakan tuh tidak ngerti Bible tuh. Jadi saya jelaskan Ibrani 9 nomor 8 ada kata prospero, dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek, siapa yang mempersembahkan dan dipersembahkan kepada siapa daging dan darah Yesus itu, Dek? Silakan. Itu lu jawab langsung, nggak usah pakai pengantar, langsung. Prostero, ayo Prostero. Ayo Juminten, jawab, ngomong dulu. Biar lu puas dulu, Juminten. Nggak jawab, dia nggak bisa jawab. Kalau gitu memang perempuan lagi haid memang harus digituin. Oke ya, gua jawab. Silakan. Konyolnya Anda, saya tetap mengatakan Anda konyol. Anda mengatakan kitab karangan Yohanes. Tidak menjawab, dikat. Tidak menjawab. Tidak menjawab, dikat. Kitab karangan Yohanes. Tidak menjawab, dikat. Siapakah yang mempersembahkan Yesus dan kepada siapa Yesus dipersembahkan? Itu pertanyaannya, Prostero. Pendeta kok gini banget? Sorry, nggak ada jemaatnya. Saya mengulangi pertanyaannya, Bang Juma, biar Bang Juma nggak capek. Siapakah yang mempersembahkan daging dan darah Yesus dan kepada siapakah dipersembahkan? Silakan. Betul ya, Bang Juma ya? Saya yang ulang-ulang biar Bang Juma. Iya, Paman. Woi, buka mic-mu. Yang cuma kejar perpuluhan kau. Moderator. Diulang lagi pertanyaannya, diulang sampai giginya rontok.
siapakah yang mempersembahkan daging dan darah Yesus, dan kepada siapakah dipersembahkan? Persembahan. Terus siapa yang persembahan. Aduh, diminta Kepada siapa dipersembahkan, dan siapa yang pula yang mempersembahkan. dagelan nggak ada ilmu. Turun apa dia? Ditanya baik-baik kok. Dalilnya Ibrani 9:28. Yesus dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Dan siapa yang mempersembahkan? Jawab dong. Persembahan. Juminten, lu nggak bisa sholat kalau kayak gitu, karena Allah lu nanti dijawab. Kami nggak butuh ocehan. Kami butuh jawaban persembahan itu. Siapa yang mempersembahkan tumbal berupa manusia, dan siapa yang menerima tumbal manusia? Jawab dong, Dek. Ayo. Ayo dong. Prospero. Iya. Prospero dalam bahasa Yunani. Iya, prospero persembahkan. Siapa yang mempersembahkan? Dan kalau prospero persembahan, kalau prosotan terjun bebas. Terjun aja Pak Pendeta. Itu terjun belum bebas. apa-apa loh. Saya belum tanya yang 1 Korintus 5 nomor 7. Yesus disembeli, di situ dikatakan Yesus disembeli. Ayo. Siapa yang menyembeli Yesus, dan untuk apa Yesus disembeli dan dipersembahkan kepada dipersembahkan kepada siapa sembelihan itu? Persembahan. Mungkin dipersembahkan ke si Anu, Gurunda. Si Anu kayaknya nih. Akulah Kristus yang kamu sembah. Jawab, Dek. Jawab, Dek. Macet-macetnya, Dek. Ada kunci Inggris nggak? Kunci Inggris sama apa sih namanya itu kalau baut lagi macet? Apa sih namanya itu? Bingung dia banget. Biar licin, oli bekas aja deh. Bingung dia nih. Waduh, macet. Iya ya, Yesus dipersembahkan kepada siapa ya? Dan siapa yang mempersembahkannya? Bingung dia. Bingung dia. Yang jelas di sini Dewa Molok. Bingung dia. Bingung dia. Iya, dari awal curhat dia. Kristen menyembahkan, mempersembahkan Dewa Molok. Yang jawabannya bukan Kristen loh, mana jawabannya? Nangis. Mana jawabannya? Nangis. Prosperos ditembahkan kepada siapa? Udah jelas dari tadi. Mana jawabannya? Itu anak domba Allah. Mana jawabannya? Dari Yang mempersembahkan siapa? Terus dia katakan yang mempersembahkan siapa dan dipersembahkan kepada siapa? Ayo. Woi. Penyembah Kristus. Woi. Woi. Jantungan dia. Kalau saya malu, saya kabur saya kalau begini, malu saya. Jangan diturunkan, jangan diturunkan. Malu dia kabur, malu. Biarkan dia merasakan pahitnya lagi. Oke, biar dulu Bunda, biarin aja dia merasakan pahitnya dunia ini. Pahitnya dunia akhirat itu. Jawab lagi Muslim. Pahitnya dunia ini. Diulang lagi pertanyaannya. Kepada siapakah yang mempersembahkan, dan kepada siapakah dipersembahkan manusia ini, gitu. Dewa Molok. Jangan Bunda Rama yang jawab, jangan bantu dia, biar dia macet. Biar dia merasakan malu di apologet Islam. Nangis dia sudah nangis. Pahit nangis dia kesian ya. Dia memang pahit deh, pahit. Akang, beliau ini pendeta. Pendeta Guru.
Oh, pendesta, pantas. Aduh. Dulu dia pendekar Bang Juma. Kala dalam kependekaran beralih profesi menjadi pendeta. Pendesta. Ya, itulah. Ayo, Hancur kepada siapakah? Hancur perpuluhan. Kepada siapakah Yesus dipersembahkan dan siapakah yang mempersembahkan dan kepada siapa dipersembahkan? Persembahan. Berat itu Bang Andi. Iblis Dalam hatinya begini. Ternyata orang-orang gereja nggak percuma ya sering nyebut-nyebut nama Bang Suma ya. Ternyata memang sama dia berat kali diskusi itu. Sulit kali kemudian mematahkan argumentasi gitu. Juminten, itu anak domba Allah Juminten. Nangis dia nangis. Nangis. Siapkan karung basah. Yesus dipersembahkan kepada siapa dan siapa yang menerima persembahan itu? Yesus anak domba Juminten. Yesus anak domba Juminten. Dia ngatain Tuhannya sendiri ya binatang. Lucu orang ini. Tuhannya sendiri bilangnya anak-anak binatang katanya. Padahal pertanyaan kita sederhana loh. Kepada siapa Yesus itu dipersembahkan? Dan siapa yang menerima persembahan darah yang dipersembahkan oleh yang mempersembahkan itu siapa? Harus dong, kan dia dipersembahkan, berarti ada yang mempersembahkan, ada yang menerima persembahan itu. Siapa? Siapa yang mempersembahkan darah manusia? Dan siapa yang menerima darah manusia? Dibuka mute-nya Pak Pendeta, dibuka. Wahai pendesta. Jangan di-mute, biarin, jangan di-mute. Moderator anak babi ya. Nah, jawab. Kan mulutnya kan. Mulai aslinya. Kalau yang biarin jangan di-mute. yang mute anak babi ya. Coba teman-teman semuanya yang ada di sini, saya kan bertanya, muncul kita kata diam ya. moderator mute, Yesus ya. dipersembahkan kepada siapa dan siapa yang mempersembahkannya? Jangan di-mute, buka mute-nya. Silakan Anda jawab, kami kasih waktu Anda 10 menit. Moderator Silakan. mute berarti moderator anak babi. Jangan Kita di-mute, diam ya. biarin. Ya, Kalau silakan ada 10 menit. yang mute berarti Allah itu bajingan. Kurang ajar sih ya. Pancing biarin aja nggak apa-apa. Memang itu Kalau buruknya Anda Kristen. katakan, Memang kalau begitu, Anda buruknya. mute lagi, berarti Anda yang mengatakan itu ya, bukan saya. Kalau Anda mute Diam, lagi, yang lain yang Muslim diam. Kita kasih kesempatan dia buktikan. Silakan. ya. Kalau Anda mute lagi, seperti tadi, Anda sendiri yang mengatakan, bukan saya. Paham? Oke. Kalau Anda bertanya dipersembahkan, Anda kutip Paulus yang Anda cintai, saya mengatakan bahwa anak domba itu milik Allah. Inilah anak domba Allah. Siapa yang memberi persembahan? Kalau siapa pemiliknya, itulah yang mempersembahkan. Logika sederhana. Itu didukung dengan Yohanes 3:16 saya katakan tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes menunjuk dia, mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah. Jadi kalau Anda bertanya itu persembahan siapa? Itu persembahan Allah. Diberikan Allah kepada kita untuk menebus dosa. Pemberian Allah kepada manusia sebagai jalan manusia untuk mendapat pengampunan dosa. Ada lagi yang Anda tanya, Slim? Juminten? Nggak terjawab ya, nggak terjawab. Oke, sekarang begini. Kalau Anda membaca Keluaran 29 nomor 14. Tadi ya, lu yang bilang Allah lu kayak gitu. Katanya sudah ngomong gantian. Pokoknya jangan turn off. Gua enggak. Ya, jadi kalau turn off lu yang bilang. Jadi tadi Anda mengatakan ya bahwasanya Tuhan yang mempersembahkan kan ya. Nah, sekarang di dalam Keluaran 29 nomor 14
Tuhan mempersembahkan tai sapi untuk tebus dosa. Pertanyaan saya, kedudukan tai sapi yang ada di Keluaran 29 dengan nomor 14 yang dipersembahkan Tuhan, apakah sama kedudukan tai sapi sebagai penebus dosa dengan kedudukan Kristus yang nebus dosamu? Jawab. Keluaran berapa moderator? Potong aja telurmu. Nggak usah itu. Potong telurmu moderator. Jual, kasih sama Itik. Aku cinta. Oke, keluaran mana berapa? Keluaran berapa Juminten? Tai sapi dipersembahkan untuk nebus dosa. Keluaran berapa Juminten? Keluaran kitabnya Yahudi diajarkan mereka untuk mempersembahkan tai sapi. Ya, masa kau nggak tahu sih? Masa kau nggak tahu? Masa kau nggak tahu? Nggak usah nangis gitu Juminten. Masa kau nggak tahu? Pendeta Blohem katakan berapa tai sapi? Mana keluarannya biar gue bacain. Ya kau cari sendiri. Kitab Keluaran yang membahas tai sapi sebagai persembahan. Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Sedang syukran. Kita dengarkan penyembah tai sapi ini. Jadilah Juminten berakrobat. Kita dibilang berakrobat katanya. Di dalam kitab Keluaran sudah jelas-jelas tertulis kotoran sapi dibakar sebagai penebus dosa. Dia nggak tahu dalilnya. Mana ayatnya Juminten? Keluarin 29, keluarin 29. Jangan dikasih tahu, biar dia cari. Ini pendeta Blohem ini. Nggak berani kan? Nggak berani kan? Nah, ini mute lagi nih, mute lagi. Kalau mute lagi buang aja. Jadi teman-teman, dia tadi mengakui bahwa Yesus penebus dosa itu dipersembahkan oleh Tuhan dan diterima kembali oleh Tuhan. Berarti lucu dia. Apa Jum? Lu ngomong apa Jum? Kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah domba yang dipersembahkan oleh Tuhan. Tuhan yang mempersembahkan kan? Terus yang menerima persembahan itu siapa? Tuhan itu sendiri kan? Lalu siapa yang menerima persembahan? Diberikan tadi, udah diberikan anaknya yang tunggal. Dia yang mempersembahkan. Dia mempersembahkan anaknya. Untuk siapa anaknya dipersembahkan? Untuk siapa? Ayo. Belajar bahasa Jum. Iya, untuk siapa anaknya bahasa Jum? Untuk siapa? Gua dong. Tepuk tangan. Dengarkan teman-teman. Ternyata Kristen ini adalah dengar. Ternyata Kristen ini adalah penerima tumbal, teman-teman. Ternyata Kristen ini adalah penerima daripada korban manusia. Wow. Pernah nggak Anda melihat ada orang bawa sesajen ke pohon yang besar? Ternyata setannya mereka yang ada di pohon ini. Nah sekarang orang Roma mempersembahkan darah tumbal di atas salib. Ternyata ini adalah dipersembahkan kepada mereka ini, penerima tumbal ini. Wow. Gila bro. Penerima tumbal. Ya kan biar dosanya dihapus Banyuma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berarti Yesus itu korban yang ditumbalkan untuk dipersembahkan kepada kalian Kristen. Wow. Moderator. Gila. Kupikir teman-teman, kupikir mereka ini Yesus itu ditumbalkan untuk dosa mereka. Ternyata bukan. Yesus itu ditumbalkan untuk mereka makan dan mereka minum. Parah. Sekarang di Keluaran 29 itu ketika Tuhan memerintahkan mempersembahkan tai sapi, pertanyaan saya, tai sapi itu dipersembahkan kepada siapa?
Mana ayatnya? Moderator, makmum. Hai, menderita dia di sini, menderita dia di sini. Nggak tahu datanya. Menderita dia di sini. Makhluk pelacur. Kok pendeta kayak gini? Mulutnya pendeta kayak gini. Di tab-tab layar, woi. Pelacur, kalau lu tenang lagi makhluk pelacur. Tab-tab layar goyang. Ya. Kalau mute lagi makhluk pelacur. Di Keluaran itu tai sapi dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Pertanyaan saya, yang menerima persembahan tai sapi siapa? Mana ayatnya? Iya, bom. Nggak berani kan? Siksa dia yang kasih tahu Bang Juma, siksa dia. Iya. Oke, gua jawab ya. Iya, silakan. Yang Anda katakan tadi, apa itu jawabannya? gua jawab pakai ayat. Ya. Oke, jangan di mute. Iya. Oke. Ya. Maknya pelacur jangan mute, moderator. Oke. Mulutmu anak babi. Anak babi, mulutmu. Yang maknya pelacur pelihara mulutmu anak babi, anak asuh. Maknya pelacur. Jaga mulutmu anak babi. Ini kau personal juga ya? Biarin Udah nggak layak, udah berbahaya, udah berbahaya nanti. Udah. Yang Masa pendeta nggak tahu Keluaran, Bang Juma, masa pendeta nggak tahu Keluaran 29:14? Yang ada dia tahu itu cuma bagian perpuluhan aja. Coba ya. Keluaran 29 nomor 14. Orang Yahudi diminta mempersembahkan tai sapi untuk dibakar. Pertanyaannya, persembahan ini diberikan kepada siapa? Menurut teman-teman yang ada di sini, persembahan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang Yahudi lah. Bukannya kepada Tuhan ya? Siblisisis. Oh Tuhan. Mereka Ya, boleh juga melakukan sih berbagi pengorbanan. atas itu. Iya, mempersembahkan kurban kepada siapa? Siblisisis. Kepada Tuhan. Tuhannya. Keluaran 29 nomor 14, mereka diminta untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah dengan mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi. Dengar enggak jawaban dia tadi? Yesus dipersembahkan kepada siapa? Ya kepada kamilah Kristen. Coba. Mereka merasa Tuhan. Orang kalau mempersembahkan ayam ke sungai, kepada siapa dipersembahkan itu? Penghuni sungai. Orang mempersembahkan sesajen ke pohon, persembahkan kepada siapa? Penghuni pohon. Pohon. Orang Yesus dipersembahkan kepada siapa kata dia? Kristen. Kepada dirinya, kepada Kristen. Berarti mereka ini adalah penerima tunggal. Mereka ini setan semua. Merasa Tuhan dia. Merasa Tuhan sehingga layak dia, orang Roma, mempersembahkan tumbal untuk mereka. Alamak. Kasihan. Pendeta betul itu tadi? Iya, pendeta itu, pendeta betul. Ya. Darahnya di Karena dia langsung merah loh. Makanya dihapus. Iya.